Koe no Katachi atau Silent Voice anime yang menceritakan gadis tunarungu bernama Soko Nishimiya yang mengalami pembulian di masa sekolah. Dasarnya pelaku utama pembuliannya adalah teman sekelasnya yang bernama Soya Ishida. Awalnya Ishida merasa kalau tindakan ini hanya kejahilan biasa saja. Tapi semua itu berubah ketika Soko pindah sekolah dan seisi kelas jadi tahu siapa penyebabnya. Atas kejadian itu Ishida mengalami karma dari perbuatannya, bahkan efeknya sampai ke kehidupan di masa-masa remajanya berubah menjadi sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu yang menghantuinya. Ishida ingin kembali bertemu dengan Nishimiya berharap bisa memperbaiki keadaan di masa lalu yang membuat Ishida merasa bersalah. Nah, itu cerita singkat dari film Koe no Katachi. Sekarang langsung ke spoiler filmnya tanpa berlama-lama, langsung saja. Dari seorang remaja bernama Soya Ishida, di hari ini Soya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia sudah menjual semua barang di kamarnya, mengosongkan isi tabungan dan memberikan semua uang itu kepada ibunya yang bernama Miyako. Ishida yang berada di tempat untuk mengakhiri hidupnya tiba-tiba tersadarkan oleh suara petasan di bawah sana yang sedang dimainkan sekelompok anak-anak, dan hal itu membuat Ishida kembali mengingat kenangannya di masa lalunya. Di kehidupan Ishida saat SD, dan di momen inilah kelas Ishida kedatangan murid baru yang cantik bernama Soko Nishimiya, tapi sayangnya ini mempunyai keterbatasan, dia tunarungu. Walaupun Nishimiya tunarungu, Nishimiya masih ingin berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan teman sekelasnya, maka dari itu Nishimiya meminta teman sekelasnya untuk menuliskan apapun yang ingin disampaikan lewat buku. Komunikasi ini semua berjalan dengan lancar, bahkan Nishimiya tidak kesulitan mendapatkan teman baru. Ueno adalah salah satu gadis yang membantu Nishimiya memahami penjelasan yang guru sampaikan, tapi karena keseringan membantu Nishimiya, Ueno jadi tidak bisa fokus selama di kelas. Selain itu ia merasa kehadiran Nishimiya agak dispesialkan oleh guru dan hal itu membuat Ueno kesal, maka dari itu perlahan-lahan membatasi diri dari Nishimiya. Kejadian pengasingan Nishimiya terlihat oleh Ishida, maka dari itu Ishida memperingatkan Nishimiya untuk sadar diri dengan kata yang kurang jelas. Nishimiya malah mengajak Ishida berteman. Ishida yang jahil pun melemparkan pasir sambil mengatakan kalau tindakan Nishimiya itu sangat menjijikan. Di hari lainnya kelas tiba-tiba kedatangan pengajar yang akan mengajarkan bahasa isyarat. Sesi ini hanya akan berjalan selama 3 menit sebelum pelajaran pertama. Ueno merasa Nishimiya semakin dispesialkan, maka dari itu dia langsung menolak belajar bahasa isyarat. Ueno lebih memilih yang menggunakan buku komunikasi. Tentu saja Nishimiya sangat sedih karena orang yang dia kira baik malah menolak mengenal lebih dekat tentang dirinya. Untung saja masih ada murid bernama Miyoko Sahara yang tertarik belajar bahasa isyarat. Tentu membuat Nishimiya sangat senang akhirnya punya teman yang ingin lebih dekat dengannya. Tapi sayangnya kebahagiaan itu berakhir dengan cepat karena Miyoko memutuskan pindah sekolah. Dia mengalami sindiran terus-menerus dari Ueno sejak ingin belajar bahasa isyarat. Sejak kepergian Miyoko, Ishida membuat tulisan ejekan di papan tulis, tapi Nishimiya tidak marah sama sekali. Dia tetap memasang wajah ramah. Ishida melihat Nishimiya yang biasa saja malah membuat Ishida pun mulai menjahili Nishimiya terus-menerus, sampai pada akhirnya saat Ishida kembali menarik alat bantu dengar Nishimiya, telinga Nishimiya tiba-tiba mengalami pendarahan. Tentu saja keadaan itu membuat Ishida dihukum, tapi bukannya jera, Ishida malah meluapkan amarahnya kepada Nishimiya. Dia tidak diterima dihukum oleh guru. Ishida bahkan membuang buku komunikasi Nishimiya di kolam. Keesokan harinya kepala sekolah mengumumkan kalau hari ini Nishimiya absen dan orang tua Nishimiya melaporkan dalam 5 bulan terakhir Nishimiya harus kehilangan alat bantu dengar sebanyak 8 kali. Bahkan beberapanya ada yang rusak padahal harganya sangat mahal. Ibu Nishimiya mencurigai kondisinya dijahili teman sekelasnya, maka dari itu kepala sekolah berharap ada yang mengakui kesalahan siapa yang menjahili Nishimiya. Ishida sudah mengalami kepanikan yang luar biasa di sini, berusaha untuk tetap diam, tapi wali kelas sudah tahu ke Ishida selama ini, maka dari itu wali kelas meminta Ishida mengaku. Bahkan untuk membuktikan secara pasti wali kelas meminta teman dekat Ishida yaitu Kazuki Shimada dan Keilisuke Hirose untuk berkata jujur. Apakah benar-benar melakukannya atau tidak, dan dengan mengejutkannya mereka mengiyakan dugaan wali kelas. Di sini Ishida tentu saja merasa dikhianati, maka dari itu dia menuduh mereka ikut andil membuli Nishimiya.
Ishida merasa sangat terhianati oleh orang-orang terdekatnya, bahkan di hari itu juga dia mendapat perlakuan yang tidak enak oleh Shimada dan Hirose. Mereka membuang pertemanan yang sudah dijalin selama ini. Lanjut cerita, Ishida pulang dengan baju yang basah disambut oleh omelan ibunya Ishida. Miyako, ibu Ishida, langsung mengajak Ishida menemui orang tuanya Nishimiya dan memberikan sejumlah uang kepada ibu Ishimiya yang bernama Kaiko. Bahkan Ishida melihat telinga ibunya berdarah setelah berdiskusi dengan Kaiko, ibu Nishimiya. Sejak hari itu sampai seterusnya Ishida mendapat karma semua hal yang dia lakukan kepada Nishimiya dulu kini dia alami, tapi walaupun sudah mendapat balasan setimpal, Ishimiya merasa tidak senang. Dia malah ikut bersalah, bahkan membersihkan meja Ishida yang dicoret-coret. Bukannya berterima kasih, Ishida malah berbalik marah. Dia merasa jijik melihat sikapnya Ishimiya yang sok jadi malaikat mendapat perlakuan ini. Akhirnya Nishimiya meluapkan amarahnya. Dia kesal dengan sikap Ishida yang terus seperti ini, padahal Nishimi yang sudah berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan. Dan sejak kejadian perkelahian hari itu, Nishimiya pun memutuskan untuk pindah sekolah. Lanjut cerita di masa depan di mana Ishida sudah mengurungkan niatnya mengakhiri hidup. Dia malah ingin meminta maaf kepada Nishimiya atas perbuatannya dulu. Maka dari itu Ishida mendatangi kelas bahasa isyarat dan dengan mengejutkannya Ishida langsung menemukan Nishimiya. Nishimiya yang kaget dan tak menyangka Ishida muncul di hadapannya langsung menghindar, tapi sayangnya tetap ketemu juga oleh Ishida. Ishida pun langsung menjelaskan tujuannya ingin mengembalikan buku komunikasi Nishimiya yang pernah dibuang ke kolam. Ishida ternyata menemukannya ketika Ishida juga tercebur di kolam itu dan Ishida berhasil sampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Selama ini Ishida belajar bahasa isyarat, mendapat buku kenangan ini tentu saja membuat Ishimiya sedih. Ishida langsung menanyakan kepada Nishimiya apakah dia mau berteman dengan Ishida dan Ishimiya pun akhirnya mau berteman dengan Ishida. Keesokan harinya kita dibawa di mana Ishida dia terbangun oleh suara keponakannya yang bernama Maria. Dia meminta Ishida segera sarapan. Saat Ishida sarapan, ibu Ishida memarahi Ishida karena berniat untuk bunuh diri. Hal itu karena melihat kamar Ishida yang kosong dan tiba-tiba menerima uang dari Ishida. Miyako tentu saja sangat sedih melihat anaknya berniat mengakhiri hidupnya. Ishida bersujud dan meminta maaf. Dia berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Ishida yang sadar bahwa pertemuannya dengan Nishimiya memang benar terjadi bukan mimpi. Nishimiya bahkan memberitahu Ishida kalau setiap hari Rabu dia akan ada di tempat ini, berarti Nishimiya mengajak Ishida untuk bertemu lagi di hari Rabu. Ishida jadi tidak sabar untuk segera bertemu dengan Nishimiya. Sambil menunggu hari Rabu, Ishida tetap harus menjalani hari-harinya dan tentu saja ini sangat berat untuk Ishida. Walaupun sudah SMA, Ishida masih mengalami isolasi dari teman-temannya. Semua itu terjadi karena sejak SMP sampai sekarang Ishida ada yang selalu memberitahu orang-orang sekitar untuk jangan mau berteman dengan Ishida. Ishida adalah anak jahil, itulah penyebab Ishida yang terisolasi dalam waktu yang cukup lama. Dia bahkan tidak bisa menatap seluruh wajah murid yang ada di sekolah ini. Kehidupannya benar-benar menyendiri. Lalu pada suatu hari saat Ishida baru saja memarkirkan sepedanya, tiba-tiba dia mendengar keributan. Ternyata di seberang sana ada murid laki-laki bernama Tomohiro Nagatsuka yang sedang dijaili seseorang. Dia dipaksa untuk mau menyerahkan sepedanya. Dia pun berteriak meminta tolong. Awalnya Ishida akan membiarkannya saja. Tapi Ishida sekarang sudah berubah sehingga Ishida membantu Tomohiro dan meminta si tukang jahil untuk meminjam sepeda Ishida saja. Alhasil sepeda Ishida pun diambil anak jahil tersebut. Ishida yang menunggu sepedanya yang lama tidak dikembalikan lagi. Ishida sangat kesal karena sebentar lagi kan hari Rabu dia akan kesulitan bertemu dengan Ishimiya. Walaupun begitu Ishida tidak menyerah begitu saja, dia tetap pergi menemui Shimiya. Tapi sayangnya sampai di tempat kursus Ishida malah dilarang menemui Shimiya oleh seseorang yang bernama Yuzuru. Dia mengaku sebagai kekasih Nishimiya. Ishida jadi terpaksa pulang tanpa bisa bertemu.
Sesampainya Ishida di depan rumahnya tiba-tiba sudah melihat Tomohiro yang sedang membawa sepeda miliknya. Ternyata Tomohiro berhasil menemukan sepeda Ishida. Sepeda Ishida ini ditemukan tergeletak di tengah sawah. Melihat ada seseorang yang mau mengobrol dan tentunya akhirnya sudah bisa melihat dengan jelas wajah Tomohiro. Penutup di wajahnya terlepas begitu saja. Sejak pertemuan di hari itu bahkan berhasil membuat mereka berdua menjadi teman dekat. Untungnya Tomohiro ini anak yang periang jadi dia tidak menyerah membuat Ishida dekat dengannya. Lambat laun Ishida pun jadi bisa menikmati kebersamaan ini. Solidaritas Tomohiro ini sangat tinggi. Dia juga membantu Ishida untuk bisa bertemu dengan Shimiya. Tomohiro mengancam Yuzuru untuk jangan menghalangi Ishida bertemu dengan Nishimiya dan keributan ini berhasil membuat Nishimiya sadar dengan keberadaan Ishida. Mereka pun akhirnya bisa berbincang berduaan di bawah sana. Ishida menjelaskan kalau akhir-akhir ini dia sebenarnya takut bertemu dengan Shimiya. Ishida merasa tidak layak bertemu dengan Shimiya karena Ishida belum bisa memahami arti pertemanan. Nishimiya pun tersenyum karena dia merasakan hal yang sama, tapi walaupun begitu Nishimiya tetap berterima kasih kepada Ishida karena sudah mengembalikan buku ini. Nishimiya yang berniat membuka buku tersebut namun Ishida melarangnya karena sudah tidak ingin melihat kenangan buruk. Akhirnya rebutan buku ini menyebabkan bukunya malah jatuh ke bawah aliran air. Tanpa berpikir panjang Nishimiya turun ke bawah dan Ishida ikut menyusulnya. Untungnya sungai ini tidak terlalu dalam, bahkan sudah langsung menemukan buku komunikasi Nishimiya dulu. Lanjut di keesokan harinya Ishida didatangi salah satu temannya yang menunjukkan foto yang sedang viral dan ternyata di foto itu ada Ishida. Foto ini menjadi viral karena sungai ini tidak boleh digunakan untuk berenang ataupun melompat dari atas jembatan, sedangkan fashion foto ini menuliskan kalau Ishida tidak peduli dengan aturan yang ada. Bahkan akibat viralnya foto itu Ishida jadi diskors. Yang melakukan ini semua adalah Yuzuru. Saat Ishida dan Nishimiya berbincang ternyata Yuzuru memfoto mereka dari atas. Yuzuru ingin menjauhkan Ishida dari Nishimiya. Tak lama lalu Ishida disuruh kakaknya untuk menjemput Maria, tapi saat mengajak Maria pulang Maria malah memberitahu kalau di dalam wahana bermain ada seseorang yang tertidur. Ishida pun mengintip ke dalam dan dengan mengejutkannya ternyata itu Yuzuru. Ternyata Yuzuru yang sepertinya baru kabur dari rumah, pakaian yang kotor dan tidak menggunakan sepatu. Di sini Yuzuru meminta maaf kepada Ishida karena sudah membuat keributan. Yuzuru mengakui perbuatannya itu. Ishida tidak marah, dia malah bersyukur karena yang melaporkannya adalah Yuzuru. Lagi pula Ishida juga merasa bersalah melompat ke bawah sana. Saat Ishida keluar memanggil Maria, tidak lama dari itu Yuzuru pingsan. Tentu saja Ishida membawa ke rumahnya. Di sana Yuzuru dipinjamkan baju, diberi makan dan diizinkan untuk tidur semalam, tapi di tengah malam Yuzuru malah memutuskan untuk pergi dari tempat Ishida. Untungnya Ishida menyadari di sini bahkan memberikan sepatunya yang sudah tidak terpakai sepanjang jalan. Yuzuru menanyakan alasan Ishida mendekati Nishimiya. Di mata Yuzuru itu sangatlah mengesalkan. Ishida pun memberitahu Ishida yang sekarang adalah untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Memang kesalahan Ishida di masa lalu tidak bisa termaafkan, tapi setidaknya Ishida ingin mengisinya. Tidak bersedih lagi mendengar hal itu Yuzuru terdiam. Dia pun akhirnya meminta Ishida mengantarkannya pulang. Ishida pun akhirnya mengantarkan pulang dan saat sesampai di rumah karena ternyata adalah kakak Yuzuru ini bukan laki-laki loh melainkan adik perempuannya. Di dunia Ishida sangat terkejut saat Ishida mencerna semua fakta yang ada. Tiba-tiba ibu Nishimiya datang dan langsung menamparkan Ishida, yaitu menarik Yuzuru untuk segera pulang. Sampai di rumah Ueko meminta Yuzuru dan jangan dekat-dekat dengan Ishida, tapi di sini Yuzuru memberitahu kalau dekat atau tidaknya dengan Ishida adalah urusan mereka sendiri. Di hari lainnya Ishida meminta nomor telepon Nishimiya agar mereka mudah untuk berkomunikasi. Nishimiya tentu saja memberikannya, tapi Nishimiya jadi teringat salah satu teman dekatnya di masa dulu yaitu Sahara. Nishimiya jadi ingin punya kontak Sahara. Sejak mendengar harapannya jadi berusaha untuk mencari informasi kontak dan keberadaan Sahara. Beruntungnya Ishida mendapatkannya. Mereka bahkan akan bertemu secara langsung. Hari yang dinanti pun tiba dan akhirnya Nishimiya bertemu dengan Sahara. Di sini Sahara bahkan sudah fasih bahasa isyarat. Dia terus belajar bahasa isyarat sejak kejadian dulu. Sahara juga meminta maaf karena sudah pergi begitu saja.
Melihat Nishimiya dan Sahara berbincang-bincang, Ishida berkeliling dan melihat sekitar. Tiba-tiba datang seorang gadis menawarkan kupon kafe kucing dan disinilah sudah akhirnya bertemu dengan teman masa lalu lagi, dia Ueno. Di hari lainnya saat Ishida akan bertemu Nishimiya, tiba-tiba muncul dari belakang Ueno menyusul Nishimiya terlebih dulu dan mulai mengganggunya lagi dengan mengambil alat pendengaran Nishimiya. Ishida yang mengetahui menghampiri Ueno dan meminta alat pendengaran Nishimiya dikembalikan. Ueno yang kesal pun memberikan alat pendengaran itu dan pergi dengan keadaan kesal. Esok harinya Yuzuru terkejut melihat penampilan kakaknya yang merubah gaya rambut. Tidak hanya Yuzuru, Ishida pun juga terkejut pada hari itu. Bahkan Nishimiya mencoba berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa isyarat, tapi karena suara Nishimiya kurang jelas, Ishida pun meminta Nishimiya menggunakan bahasa isyarat saja. Nishimiya jadi sangat malu dan kesal. Hal itu membuat Ishida merasa bersalah dan meminta maaf karena takut menyinggung hatinya Nishimiya. Saat Ishida mencoba menjelaskan maksudnya, Nishimiya dengan berani mengucapkan kalau dia suka Ishida, tapi sayangnya karena suara Nishimiya ini tidak jelas, Ishida tidak paham apa yang diucapkan. Nishimiya merasa ungkapan cintanya gagal dipahami. Nishimiya pun pergi begitu saja. Sejak kejadian di hari itu, Ishida sangat sulit menemui Nishimiya dan mencurahkan kebingungannya ini kepada Yuzuru, dan Yuzuru sudah tahu apa yang terjadi. Ishida pasti tidak paham, maka dari itu Yuzuru memberi saran kepada Ishida untuk mengajak Nishimiya jalan-jalan bareng. Sore harinya Ishida dan Nishimiya ke teman bermain. Tidak hanya Nishimiya saja sih, semua teman-teman dekat mereka juga ikut termasuk Kawai, dan anehnya tiba-tiba Ueno ada di sini padahal dia tidak diundang. Walaupun begitu mereka semua bisa bermain bersama dan benar-benar menikmati kebersamaan ini. Ishida merasakan momen pertemanan yang menyenangkan, bahkan pandangannya kepada Ueno kembali membaik. Karena sudah lelah bermain, mereka pun izin untuk istirahat. Ueno tiba-tiba meminta Ishida menemaninya membeli takoyaki, tapi tujuan utama Ueno membeli takoyaki sebenarnya bukan untuk makan tapi untuk mempertemukan Ishida dengan Shimada. Tentu saja ini hal mendadak membuat Ishida tidak terima, maka dari itu Ishida pergi begitu saja. Ueno mengejar meminta Ishida untuk sadar, persahabatan mereka kembali seperti dulu. Ueno kesal kenapa Ishida malah mendekatkan diri dengan Nishimiya, padahal bagi Ueno Nishimiya lah penyebab mereka semua hancur di masa lalu. Jika bukan karena Nishimiya mereka akan baik-baik saja. Semuanya mendengar itu Ishida tentu saja tidak setuju. Dia tetap menyalahkan sikapnya yang tidak baik kepada Nishimiya. Mendengar ucapan Ishida, Ueno berdiri pergi. Tak disangka Ueno menghampiri Nishimiya dan memaksa untuk pergi dengan Ueno tentu saja mengiyakan permintaan itu, dan di sini Yuzuru khawatir. Dia sudah tahu kalau pasti ada yang tidak benar dari sikap Ueno, maka dari itu Yuzuru berpura-pura menitipkan kamera kepada Nishimiya. Dan apa yang dilakukan Yuzuru itu memang benar, karena di keesokan harinya Yuzuru mengajak Ishida melihat hasil rekaman kamera yang dia nyalakan sebelum pergi. Terlihat bagaimana Ueno mengucapkan kata-kata jahat kepada Nishimiya. Ueno masih menyalahkan keberadaan Nishimiya hidup di antar teman-temannya. Ueno jijik melihat sikap Nishimiya yang sok lemah dan menyelesaikan masalah hanya dengan minta maaf. Melihat hal itu semua, Ishida benar-benar bingung harus menyikapinya. Bagaimana di keesokan harinya Satoshi menanyakan tentang masa lalu Ueno yang bermasalah dengan Nishimiya. Satoshi mengetahui hal itu dari Kawai. Mendengar itu Ishida pun menegur Kawai untuk jangan menyebar cerita masa lalu kepada orang lain. Bukannya meminta maaf, Kawai malah berbalik menyerang Ishida dengan mengatakan kalau Ishida juga punya kesalahan di masa lalu. Kalau Ishida dulunya sering menyakiti Nishimiya, apa yang terjadi sekarang sangat membuat Ishida stres. Dia merasa menghadapi kenangan buruk lagi, maka dari itu dia pun pergi begitu saja. Saat Ishida mencari tempat tenang malah bertemu dengan Nishimiya, Sahara dan Izuru. Bahkan tidak lama dari itu Tomohiro, Kawai, Satoshi dan Ueno juga datang. Ueno diajak Kawai untuk berkumpul di sini. Semua mereka ingin memperbaiki pertemanan ini. Awal mula Kawai meminta maaf atas sikapnya tadi, tapi semua yang diucapkannya adalah kebenaran. Dulu Ishida lah yang membuat keributan dengan menyakiti Nishimiya.
Mendengar itu Ueno tidak setuju bagian ini bukan kesalahan Ishida dan sepenuhnya dan perdebatan pun mulai terjadi di antara mereka semua saling menyalahkan dosa siapa yang terbesar kepada Ishimiya. Mendengar semua ocehan itu Ishida meminta semua untuk berhenti dan menyadari yang sebenarnya terjadi. Ishida adalah memang penyebab utama semua ini. Tapi Weno berhentilah mengatur ketenangan orang lain, Kawai berhentilah menguntungkan diri sendiri, Sahara janganlah jadi pengecut dan kabur begitu saja merasa keadaan sudah tidak baik. Mereka pun satu persatu meninggalkan Ishida sejak kejadian di hari itu jadi kesulitan bertemu dengan Shimiya. Ishida bingung kenapa kenapa akhir-akhir ini sulit ditemui karena ternyata nenek mereka meninggal setelah beberapa hari sejak kematian neneknya pun mengajak Nishimiya jalan-jalan untuk melepaskan penat dan tentu saja Nishimiya mau. Awalnya semuanya berjalan dengan menyenangkan sampai pada akhirnya saat Ishida terpeleset Nishimiya memberitahu Ishida kalau seharusnya Ishida jangan dekat dengan Ishimiya, terlihatkan kesialan Shimiya tertular kepada Ishida. Mendengar ucapan itu sudah jadi kepikiran kenapa Nishimiya jadi sangat pasrah seperti ini. Untuk meningkatkan semangatnya lagi Ishida pun mengajak kembali Nishimiya main, bahkan Yuzuru juga ikut. Kebetulan besok ulang tahun ibunya pun mengajak Ishida membuat kue di rumah. Tentu saja Ishida jadi takut. Ibu Nishimiya yang sangat membenci Ishida, tapi karena ini sebuah kejutan dari anak-anaknya yaitu tidak menamparkan lagi Ishida. Dia duduk dan mau makan bersama melihat akurnya Yaiko dengan Ishida. Yuzuru dan isinya mengajak Ishida ke festival kembang api. Ya sudah mengiyakan dan kegiatan mereka di sini berjalan dengan sangat menyenangkan. Walaupun Ibu Nishimiya banyak diamnya, setidaknya dia tidak mengusir Ishida. Di tengah acaranya Ibu Nishimiya pergi membeli makanan, kini hanya Ishida dan Nishimiya. Mereka berbincang sebentar dan tidak lama dari itu Ishida izin pulang duluan, dia ingin belajar. Tidak lama setelah pergi Ishida sadar ada yang tertinggal kamera di rumahnya Ishimiya. Karena tertinggal Isuda pun segera pergi ke rumah Shimiya dan mengambil kamera, tapi saatnya sudah menengok ke pintu dapur Ishida malah melihat Nishimiya di balkon melompat untuk bunuh diri. Ishida yang sadar maka dari itu dia berlari mencoba menghentikan Nishimiya dan berhasil mendapatkan tangan Shimiya. Ishida terus memohon kepada Nishimiya untuk mau berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan perlahan Nishimiya pun akhirnya meraih tembok dan berhasil menarik dirinya sendiri. Tapi di sini Ishida tidak mempertahankan keseimbangan tubuhnya lagi, yang dipikirannya hanya keselamatan Ishimiya dan akibatnya Ishida yang terjatuh. Kejadian di hari itu membuat Ishida koma dan tentu saja Nishimiya yang merasa bersalah bersujud meminta maaf kepada Miyako, ibu Ishida. Di sini Miyako tidak marah kepada mereka berdua. Dengan lapang dada Miyako, aku memaafkan apa yang sudah terjadi, tapi tidak dengan Weno. Dia meluapkan amarahnya kepada Nishimiya karena sudah membuat Ishida tidak sadarkan diri. Weno adalah anak yang kasar, marah dan menyerang Nishimiya dan ibunya. Miyako pun segera berlari dan melerai mereka berdua. Mereka bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya yang telah membahayakan Ishida. Nishimiya sepulang di rumah sakit justru mencabut semua hasil fotonya yang dia simpan di dinding. Alasannya menyukai fotografi adalah untuk mencegahnya bunuh diri. Dulu Nishimiya ternyata pernah memutuskan untuk ingin bunuh diri juga. Tadinya berharap dengan melihat semua foto ini akan mencegah Nishimiya mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata tidak. Melihat ibu dan adiknya menangis Nishimiya jadi tersadar kalau masih ada yang menyayanginya. Maka dari itu Nishimiya sangat ingin memperbaiki keadaan yang ada, bahkan ingin menyatukan teman-temannya Ishida. Akhirnya Nishimiya meminta bantuan Tomohiro. Dari sekian banyak teman yang didatangi hanya Weno saja yang sulit menerima, harus berdiri di depan rumah sakit beberapa kali setiap Weno menjenguk Ishida, tapi sayangnya belum mendapat hasil sama sekali. Di tengah malam Nishimiya mendapat mimpi tentang Ishida pergi dari dunia ini. Nishimiya takut dan berlari ke tempat di mana mereka biasanya bertemu. Di sini Nishimiya hanya bisa menangis sangat kencang, tapi entah bagaimana caranya tangisannya terdengar Ishida sampai membuat Ishida sadar dan bangun dari kasur rumah sakit, bahkan berjalan pergi ke tempat di mana biasanya mereka bertemu. Walaupun dia harus berjalan dengan sangat pelan dan disinilah akhirnya mereka bertemu. Di sininya sempat mengira kalau Ishida yang di depannya adalah hantu, tapi saat disentuh ternyata ini beneran Ishida. Nishimiya menangis, dia benar-benar lega, ternyata semua ketakutannya hanya mimpi. Ishida pun meminta Nishimiya mendengarnya.
Ishida akan menyatakan sesuatu yang penting yang selama ini belum dia sampaikan dengan benar, yaitu Ishida ingin meminta maaf sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi di masa lalu sampai masa kini. Ishida bahkan berharap bisa dibantu untuk bisa menjalani hidup lagi. Semua hal ini adalah hal yang sangat Ishida pikirkan saat menolong Nishimiya. Nishimiya pun meminta maaf karena sudah jadi terluka seperti ini. Selain berjanji mulai sekarang Nishimiya akan berjuang dan saling membantu menjalani hidup sesuai apa yang Ishida harapkan. Singkat cerita, Isuda pun akhirnya pulang dari rumah sakit. Terlihat di ujung sana yang sudah menunggu Ueno. Ishida pun berterima kasih kepada Wano. Ishida diberitahu ibunya kalau selama ini Wano yang selalu menjaga Ishida saat ibu Ishida bekerja. Wano pun memberitahu Ishida kalau saat kejadian jatuhnya Ishida ada yang membantu, yaitu Shimada dan Hirose. Wano berharap Ishida bisa memaafkan mereka juga. Tapi di sini Wano memberitahu kalau detik ini dia belum bisa menerima keberadaan Nishimiya. Jadi Wano harap Ishida bisa memakluminya, dan setelah mengucapkan itu semua pergi dari sinilah penanda di wajah Wano menghilang. Ishida sudah bisa menerima Wano lagi. Nishimiya memberitahu Ishida nanti di festival budaya sekolahnya Ishida dan Nishimiya akan datang. Nishimiya meminta Ishida menemaninya selama di sana. Tentu saja itu hal berat karena ini kali pertama Ishida ke sekolah sejak beberapa hari. Ishida sangat kesulitan melihat wajah orang sekitar sampai-sampai dia merasa mual, maka dari itu Ishida menenangkan diri di toilet. Tomohiro yang mengetahui kedatangan Ishida tentu saja segera berlari menemui Ishida. Di sini Tomohiro langsung memeluk Ishida dengan erat. Selain Tomohiro, Kawai dan Satoshi juga menyambut Ishida. Bahkan Kawai membuat origami untuk kesembuhan Ishida, tapi karena kelelahan jumlahnya tidak sampai 1000. Mendapat perhatian ini tentu saja sangat membuat Ishida sadar kalau banyak yang menyayanginya satu persatu seperti Sahara dan Wano juga datang meminta maaf karena sudah memperunyam keadaan. Bahkan di sini terlihat Wano mencoba bahasa isyarat dengan Nishimiya. Walaupun kalimatnya kamu bodoh merasa semua hubungan di antara mereka membaik. Ishida pun mengajak semuanya melihat festival budaya bersama-sama selama berkeliling dengan teman-temannya. Ishida mencoba membuka mata dan telinganya dengan sekitar, dan disinilah akhirnya isinya benar-benar bisa melihat semua wajah orang di sekitarnya. Tidak ada penutup yang mengganggu Ishida lagi. Dia sadar kalau dunia ini ada sisi indahnya. Ishida bahkan sampai menangis menyadari ini semua, betapa hidupnya kini menjadi lebih baik dan berwarna. Nah, sampai di sini ya inti dari film ini. Janganlah kalian merendahkan teman yang mempunyai kekurangan dan tetaplah saling menghargai. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.